Pak, ini benar Pak RT minta uang 100 juta rupiah. Melihat hewan kurban yang dititipkan diambil kembali, Malkan pun mengaku heran nih sekaligus tersinggung. Pasalnya, Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi yang baik-baik aja, lagi putus asa mungkin. Apapun itu, keep fighting guys ya, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang kronologi dari permasalahannya Dewi Persik. Untuk kali ini kita akan bahas dari 3 sisi. Sisi pertama tentu dari sisinya Dewi Persik, kemudian dari sisinya Pak RT, sama sisi dari Rosmini yang diketahui merupakan ART-nya Mbak Dewi Persik. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Kisruh perseteruan antara Dewi Persik dengan Ketua RT di kediamannya belum juga menemukan titik terang nih. Kejadian ini bermula saat Dewi Persik menitipkan sapi kurban pada seorang ustadz. Selain menitipkan hewan kurbannya, Dewi Persik juga meminta tolong nih kepada ustadz tersebut untuk mendata warga yang akan menerima pembagian daging kurban. Adapun untuk Dewi Persik mengatakan, karena sebelum-sebelumnya sempat seperti itu, nanti yang menyembelih kita gitu. Aku kan seringnya kumpul sama teman-teman aku, teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya. Nah, kita nggak sebut nama Pak Ganjar, nggak ada. Terus kita sampai di sana. Sesampainya di tempat penitipan kurban, pihak Dewi Persik mengaku langsung mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari Ketua RT setempat. Kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya sama Pak RT nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil silahkan diambil. Warga kita nggak butuh sapi. Di situ tiba-tiba dia bilang, katanya sudah banyak dagingnya. Jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Mau tak mau, Dewi Persik juga harus memindahkan hewan kurbannya. Kalau sapinya mau diangkut karena memang tidak ada tempat di situ. Sayangnya saat hendak memindahkan sapi kurban, lagi-lagi Dewi Persik mendapatkan intimidasi. Bahkan dirinya langsung dipalak. Mereka bilang warga pada nggak mau. Maksudnya naikin sapi ke truk gitu loh. Bisa saja dibantu tapi harus bayar 100 juta rupiah. Sambil bentak kalau jam 7 nggak diambil, kami lepasin sapinya. Jadi kitanya bingung. Dewi Persik pun berharap agar tidak ada lagi Ketua RT yang bersikap diskriminasi di kemudian hari. Ia pun kembali mengatakan, saya akan bawa ke kelurahan. Semoga nggak ada RT kayak gitu. Kita tinggal pasti ada RT dan juga ada RW. Semoga bisa rukun tetangga, rukun warga agar kerukunan bisa diterapkan. Jangan cuma namanya doang RT. Jangan sampai kitanya tidak punya tenggang rasa, tidak punya toleransi antar suku dan juga sesama. Menurut Dewi Persik, seharusnya semua masyarakat Indonesia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Ia pun kembali menuturkan, Indonesia menerapkan tenggang rasa, toleransi antar sesama. Kita tidak diajarkan untuk tidak bertoleransi. Jangan sampai Pak RT kayak gitu lagi. Lanjut kita akan bahas bagaimana kronologi menurut versi Pak RT. Nah, di sini Pak Malka menjelaskan bahwa pada awalnya itu asisten rumah tangga Dewi Persik tiba-tiba menitipkan seekor sapi dan juga kambing di masjid. Namun setelah 6 jam dititipkan di masjid, sapi dan kambing itu kemudian diangkut kembali. Melihat hewan kurban yang dititipkan diambil kembali, Malkan pun mengaku heran nih sekaligus tersinggung. Pasalnya di awal ia itu mendapatkan info. Pada awal dia mendapatkan info bahwa sapi dan kambing itu akan dikurbankan di masjid yang dikelolanya. Saya nggak pernah tahu sapi itu dititipkan atau enggak. Saya menerima, itu katanya dari seorang ustadz. Bilangnya Bu Dewi mau kurban di masjid ini. Setelah saya terima jam 10.00 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba jam 1 atau jam 2 siang, ART-nya dia mau ambil sapi itu. Apa itu merupakan bentuk penolakan? Atas hal tersebut, Malkan pun memilih melepas tanggung jawab dengan enggan mengurusi sapi dan kambing miliknya Dewi yang dititipkan di masjid. Ia juga enggan memindahkan sapi milik Dewi dari masjid ke tempat lain. Beliau pun kembali membeberkan, saya bukan orang profesional. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, saya tolak. Angkat aja sendiri, dorong sendiri. Malkan juga sempat berujar tidak mau membantu memindahkan meskipun diberikan uang hingga 100 juta rupiah oleh Dewi Persik yang membuat hal ini juga menjadi semakin gaduh. Beliau pun kembali menegaskan, jangankan uang rokok 100-200 ribu, 1 juta, 2 juta, 100 juta, saya nggak mau buat bantu angkat sapi itu. Saya tolak buat angkat itu sapi. Malkan lantas menyebut bahwa pihaknya tidak pernah menolak sapi dari Dewi Persik. Saat sapi itu datang, pihaknya menyambut baik. Bahkan dirinya sempat melakukan ijab qabul dengan pihak Dewi Persik terkait hewan kurban tersebut. Gak pernah ada penolakan karena kita menerima kok. Sapi ada di kita dari jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Malkan juga membantah adanya penolakan karena adanya unsur politik. Ya itu justru itu, saya nggak pernah kaitin politik.
Kalau bahasa saya, jin Ifrit pun kasih sapi ke sini saya potong. Dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang versi dari asisten rumah tangganya Dewi Persik. Rosmini selaku ART Dewi Persik mengatakan bahwa Ketua RT 6 yakni Malkan tidak pernah memeras majikannya bila mau menaruh hewan kurban di tempat pemotongan hewan kurban di RT 06. Kata Rosmini, sopir sempat menawarkan untuk memberikan uang rokok kalau mau membantu mengangkat sapi itu. Tapi Pak RT Malkan menolak dan juga berkata bahwa uang 100 juta rupiah pun dia tidak mau terima. Menurut Rosmini, sang sopir salah dengar, jadi salah menafsirkan jika Pak RT Malkan meminta uang 100 juta rupiah. Rosmini pun kembali mengatakan, kan sopir ini orangnya maaf agak budak. Tadi aku tanya berulang-ulang, Pak ini benar Pak RT minta uang 100 juta rupiah. Lah enggak mbak, salah dengar. Begitulah menurut penuturannya Rosmini. Kemudian Rosmini sekali lagi menegaskan bahwa sopir itu memang pendengarannya agak kurang baik. Orang juga dia ngomong baik-baik kan, cuma kasih uang rokok. Cuma Pak RT-nya langsung sautin, jangankan uang rokok, dikasih 100 juta rupiah pun saya enggak mau, itu aja. Bukan Pak RT-nya minta 100 juta rupiah. Saat hewan kurban Dewi Persik ditempatkan di tempat pemotongan hewan di RT 06, sapi itu langsung kembali dibawa nih dan juga dipindahkan oleh Dewi Persik. Rosmini juga tidak tahu jelas alasan Dewi Persik memotong hewan kurbannya di tempat lain. Namun menurutnya, setelah sapi ini nanti dipotong, dagingnya akan dibagikan di wilayah tersebut. Saat ditanya mengenai penolakan yang katanya pakai kekerasan, Rosmini menjawab bahwa tidak ada hal seperti itu. Kemudian dia juga ditanya mengenai pihak RT yang tidak butuh daging. Rosmini mengatakan bahwa ia tidak berbicara seperti itu. Hanya saja Rosmini menyampaikan sama RT-nya bahwa sapinya ini nanti mau disembelih di tempat lain. Setelah itu dagingnya akan dibawa ke tempat tersebut. Kemudian Pak RT-nya menjawab dengan mengatakan, enggak usah deh mbak, di sini enggak kekurangan daging. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana cerita dari ketiga belah pihak. Kita sudah membahas ya dari bagaimana sisinya Pak RT, sisinya Dewi Persik, dan juga sisi Mbak Rosmini yang merupakan ART-nya Dewi Persik. Ya mungkin di sini perlu adanya komunikasi lebih lanjut gitu ya kan. Karena kalau aku lihat di sini mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak. Karena kan di sini mereka juga pakai perantara gitu ya kan. Perantaranya sih Pak sopir seperti itu. Oleh karena itulah mereka di sini memiliki kesalahpahaman. Sementara itu, kepolisian bakal kembali melakukan mediasi antara Dewi Persik dengan Ketua RT 06 Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan buntut dari masalah sapi kurban saat Idul Adha. Kapolsek Cilandak, Komisaris Wahid Ki mengatakan mediasi yang pertama berakhir buntu. Oleh karena itulah langkah serupa akan kembali dilakukan. Wahid juga bakal mempertemukan Dewi Persik dengan Malkan selaku Ketua RT 06 agar tidak berlarut-larut. Diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai mengingat tinggal di lingkungan yang sama, yakni Lebak Bulus Cilandak. Wahid yakin ada kesalahpahaman di sini. Menurut Dewi, sapi kurban miliknya ditolak oleh ketua RT setempat. Setelah itu, Dewi Persik juga mengaku diminta 100 juta rupiah nih jika ingin berkurban di wilayah RT tersebut. Dewi Persik juga lantas mengirim hewan kurbannya ke tempat lain. Akan tetapi, dalam mediasi yang pertama pada tanggal 19 Juni kemarin, Ketua RT 06 mengaku kepada polisi bahwa tak pernah meminta uang seperti yang diucapkan oleh Dewi Persik. Kepolisian lalu menggali informasi dari sejumlah orang, mulai dari Ketua RT, Ustadz yang tinggal di sana, serta sopir dan ART-nya Dewi Persik. Nantinya mediasi kedua akan dilakukan guna merukunkan kembali Dewi Persik dengan ketua RT setempat. Well guys, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap kah, tindakan kah, dan maybe ada salah informasi. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Thank you so much. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas ya. Semangat.